Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan menjalani hidup yang diwarnai dengan banyak pemberian. Hidup kita itu bisa sampai hari ini karena banyak pemberian kasih sayang dari orang lain, pemberian dari kalau kita kerja dari pelanggan, pemberian dari keluarga kita, dan tentunya pemberian dari Tuhan. Mari bersama-sama kita jalani hari ini sebagai orang-orang yang harusnya bersyukur ya karena diberi banyak, dan kita pujikan Kidung Jemaat 302. Bait pertama dan yang kedua, ku beri persembahan. Kidung Jemaat 302, ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa akan dalam Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dan hari ini kami bersama-sama akan mengawali hari dengan membaca firman-Mu. Mampukan agar kami mengerti dan memahami. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka 1 Tawaris 11, 1 Tawaris 11 ayat 1-9. 1 Tawaris 11 ayat 1-9. Dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, itulah Yebus, dan di sana orang-orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa yang lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab, anak Zeruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam kitab Tawari, Daud dan keturunannya menempati posisi penting dalam kerajaan Israel. Mereka merupakan gambaran Mesias yang akan datang. Mereka lah yang meneruskan kepemimpinan Israel pasca pembuangan. Itu sebabnya dengan menggunakan dan meringkas kisah naik tahtanya Daud di bacaan sebelumnya di 2 Samuel, penulis Tawari mau menjelaskan bahwa sejak awal Daud adalah raja pilihan Tuhan sendiri. Para tua-tua Israel, mereka yang selama ini menemani kepemimpinan Saul, telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Saul sudah gagal dan ditolak Tuhan. Mereka juga melihat bagaimana keturunan Saul gagal meneruskan tahta ayahnya. Sebelum itu, mereka sudah melihat bagaimana Daud pernah memimpin pasukan Saul mengalahkan musuh-musuh Israel. Mereka juga pasti tahu bahwa Samuel telah mengurapi Daud. Oleh karena itu, mereka mengambil kesimpulan bahwa Daud yang paling tepat menggantikan Saul sebagai raja Israel. Tapi di sisi lain, Daud menunjukkan diri sebagai pemimpin yang berkualitas. Dia berhasil menguasai Yerusalem yang terletak di atas bukit, yang merupakan benteng alami ratusan tahun lebih tidak, dan sebelumnya belum pernah berhasil. Tetapi ketika dia memimpin, ini menunjukkan bahwa dia bisa. Betapa Daud adalah seorang pemimpin yang dihormati dan didukung oleh anak buahnya. Di balik keberhasilan itu tentu ada Tuhan yang menyertai dia. Dia adalah Tuhan semesta alam. Istilah yang menunjukkan kedaulatan Tuhan memakai pasukannya untuk menggenapi maksudnya. Sehingga Bapak Saudara, kita tidak boleh lupa bahwa dalam kemenangan, dalam keberhasilan, dalam kesuksesan hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan, keluarga, itu semua tidak lepas dari dukungan Tuhan. Sehingga dan juga itu butuh bantuan dari orang lain, bahwa kita juga banyak dibantu oleh orang-orang percaya. Nah, sehingga mari sama-sama kalau Tuhan menyertai kita melalui orang-orang di sekitar kita yang mendukung kita, kita belajar berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita, dan juga kita juga ikut mendukung orang lain. Kita nggak bisa sukses sendiri, kita nggak bisa bahagia sendiri, kita nggak bisa menikmati berkat sendiri, tapi bersama-sama. Tuhan mampukan kita untuk saling dukung dan membantu orang lain dan berjalan menuju kesuksesan bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar seperti Raja Daud yang maju mendapatkan dukungan dari banyak orang, dan ajarkan kami juga boleh mendukung sesama kami, menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang butuh bantuan dan kami juga butuh terlibat di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.